Dengan peraturan baru dari Mahkamah Konstitusi, maka banyak partai, bahkan partai yang tidak masuk parlemen pun, itu bisa mencalonkan kepala daerah. Boom! Kabar ini memekakkan telinga koalisi partai yang menamakan diri mereka sebagai Kim Plus. Yang untuk di Jakarta nanti, mereka sudah menyiapkan Ridwan Kamil sebagai calon mereka. Hancur harapan Kim Plus sekarang. Tapi wait, Kim Plus itu ternyata nggak kekurangan akal. Mereka lalu bersiasat untuk melawan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Koalisi partai ini pun besoknya itu langsung menggelar sidang untuk menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak berpihak kepada mereka. Rapat kemudian digelar dan dimaksudkan untuk membuat penafsiran baru dari keputusan Mahkamah Konstitusi supaya gabungan partai ini tetap mendapatkan keuntungan. Jijik banget kan di acara mereka. Dan rasa mual dari banyak penduduk negeri ini sudah sampai ke puncak yang tertinggi. Hari Kamis, tanggal 22 Agustus, ribuan elemen masyarakat turun ke jalan secara spontan mengepung gedung DPR RI. Yang datang dan berdemo hari itu bukan hanya mahasiswa, tapi ada juga yang dari komika, para penggiat film, pemusik, dan banyak banget rakyat biasa. Elemen masyarakat ini yang sudah muak pada DPR mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi yang ingin diubah oleh anggota DPR RI. Sejak pagi jam 9 sampai malam hari, berbondong-bondong masyarakat datang ke gedung di DPR untuk memuntahkan semua rasa mual mereka. Memang langkah DPR untuk melawan keputusan Mahkamah Konstitusi ini sangat berbahaya buat Indonesia. Coba bayangkan, ada 150 kabupaten dan kota yang rawan dalam pilkada kali ini kalau keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dipatuhi. Jika terjadi perselisihan di 150 kabupaten dan kota itu dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menyelesaikan sengketa mereka karena dianggap pencalonan mereka itu ilegal karena tidak sesuai dengan keputusan hukum, pikirkan apa yang akan terjadi. Ya, perang saudara. Kekacauan di mana-mana karena hukum sudah bukan lagi menjadi panglima. Para pendukung itu akan bentrok dan bisa bunuh-bunuhan karena kecewa. Gak ada hakim, gak ada lagi wasit. Indonesia akan runtuh kalau ini terjadi nantinya. Maka turunnya banyak elemen rakyat dan mahasiswa ke jalan menghadang siasat DPR yang ingin menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya ingin menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih besar. Mahasiswa dan masyarakat memaksa DPR untuk tunduk pada konstitusi, tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi, bukannya malah sibuk membuat undang-undang yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dan sesudah dihadang dengan demo besar di Jakarta, di Bandung, di Semarang, dan banyak lagi kota besar, akhirnya DPR menyerah dan menuruti keputusan Mahkamah Konstitusi. Wow, lega rasanya. Kita menang, suara rakyat menang, kebenaran itu menang. Dan untungnya demo tidak berujung anarkis seperti yang terjadi di tahun 1998. Jadi apa yang saya pelajari dari demo kemarin mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi? Ternyata spirit perjuangan mahasiswa di tahun 1998 tetap terpelihara di dada adik-adik kita di tahun 2024 ini. Ini juga berkat dosen-dosen mereka, kampus-kampus mereka yang tetap berpikiran jernih. Saya dengar bahkan banyak kampus negeri yang meliburkan perkuliahan hanya supaya mahasiswanya bisa ikut di dalam demo besar ini. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh saudara kita Denny Siregar dan sangat bermanfaat karena mengenai Mahkamah Konstitusi.
tentu banyak penolakan-penolakan sehingga mahasiswa turun ke jalan dalam keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan pilkada ataupun pencalonan pilpres. Tentu ini menjadi pro dan kontra. Dan kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Denny Siregar. Tentu teman-teman juga sudah mengertilah. Tentu kita sangat memberikan hormat terhadap Denny Siregar karena sudah memberikan pencerahan, karena sudah mengedukasi masyarakat sehingga kita mengetahui dalam situasi politik saat ini, dalam dinamika politik saat ini. Tentu dalam politik banyaknya hal-hal yang kita ketahui, hal-hal banyaknya kepentingan kekuasaan. Tentu mereka akan tidak fokus lagi terhadap masyarakat, melainkan dalam ingin memiliki kekuasaan. Jadi itu salah. Menurut saya sendiri, ketika pemimpin yang ingin berkuasa tetapi dengan cenderung pikirannya ingin memiliki jabatan tersebut tetapi tidak ingin merakyat, tentu kita sebagai masyarakat pun harusnya sadar apakah ini layak menjadi pemimpin. Tentu kita sebagai masyarakat harus menganalisis rekam jejak dan seorang politik tersebut ataupun seorang calon. Karena sekarang keputusan-keputusan MK tersebut membuat masyarakat atau mahasiswa demo dalam hal-hal yang terjadi perusaknya demokrasi saat ini, ya kita bisa lihatlah. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana ulasan kita pada pagi hari ini. Dari saudara kita Andra Stiorini. Saya lansia yang ikut prihatin dengan kondisi negeri ini dan diam-diam bangga. Anak saya perempuan usia 35, seorang ibu pekerja seni di Jakarta. Salah satu yang ikut menyuarakan keperhatian itu ikut demo bersama rekan-rekan bekerja kreatif. Tentu kita sebagai masyarakat pun harusnya turun ke jalan untuk menolak penolakan dalam keputusan-keputusan yang tidak sesuai undang-undang ataupun perubahan-perubahan undang-undang yang di masa kepemimpinan Jokowi waktu itu. Padahal masa jabatannya sudah ingin berakhir, tapi banyaknya perubahan-perubahan yang telah diubah oleh Jokowi Dodo, sehingga keputusan-keputusan itu adanya kepentingan-kepentingan atau adanya yang ingin memiliki kekuasaan. Semua berawal dari si sulung ketika saat itu tukang kayu bisa menggunakan hukum. Kali ini Kim pun mau coba menggunakan cara yang sama, tapi rakyat tidak bisa dibodohin. Rakyat Indonesia masih peduli menyelamatkan Indonesia Selatan. Mari bersatu menyuarakan. Tentu kita kembali lagi kepada pencalonan Gibran. Adalah pencalonan Gibran tentu banyak pro dan kontra. Yang dimana pencalonan Gibran ini sehingga Gibran diloloskan, tentu Gibran tidak memenuhi prosedur dalam pencalonan tersebut karena Gibran tidak mencukupi usia dalam pencalonan tersebut, sehingga Jokowi turun dan mengubah undang-undang tersebut sehingga Gibran diloloskan dan diberikan karpet merah. Jadi inilah negara kita ini banyaknya pro dan kontra dalam pencalonan Gibran tersebut. Marahnya rakyat sudah sampai ubun-ubun dan jangan coba-coba mengalahkan dengan cara apapun. Saya ingatkan itu. Narasi Bang Denny selalu yang terbaik. Saya selalu Bang Denny untuk membuka awal warasnya setiap orang. Mantap seluruh elemen masyarakat yang berdemo untuk meruntuhkan tirani dinasti. Andai saya nggak kerja, saya mau ikut. Ini bukan masalah siapa mendukung siapa ini. Ini konstitusi yang diinjak-injak yang ngaruh seluruh warga negara. Shame on Pinocchio. Thank you untuk kalian semua yang telah ingin bersemai di penolakan-penolakan tersebut, ingin menyelamatkan NKRI ini dalam hal orang-orang yang ingin berkuasa. Kita juga memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang ugal-ugalan, yang
berani menyuarakan untuk membela dalam hal untuk menyelamatkan demokrasi Republik Indonesia ini. Di ujung masa berakhir jabatan semakin brutal dan ugal-ugalan, semakin mantan pemuja berhala. Saya turun perhatiin melihat para pemimpin bangsa ini dengan menghalalkan dengan cara apapun ingin berkuasa. Otak adanya revisi Undang-Undang Pilkada DPR tak lain dan tak bukan si Raja Jawa. Ini adalah bentuk kepanikan putra mahkota yang tak bisa tampil. Inilah tundung semua putra mahkota tak memiliki kapasitas. Tentu kita bisa lihat kualitas seseorang. Tentu dalam pemimpin harusnya serba bisa. Namanya juga pemimpin, apalagi ini bukan hanya memimpin 3 orang atau 10 orang ya teman-teman. Ini memimpin negara, ribuan atau jutaan masyarakat yang harus dia pimpin dalam radiator ataupun elemen-elemen yang harus dia pimpin. Tetapi ketika pemimpin kita tidak memiliki kualitas, tentu masyarakat akan berpandangan negatif. Jadi ya kita lihatlah untuk kedepannya bagaimana dia memimpin Republik Indonesia ini. Kita juga mendoakan Pak Prabowo, mendoakan Gibran selaku pemimpin Republik Indonesia ini. Tentu kita mendoakan. Terima kasih para guru besar, mahasiswa, seniman, intelektual Bang Denny dan kawan-kawan andalan penyelamat bangsa ini. Saya tidak ikut demo karena sudah tua, tapi saya mendukung sepenuh para mahasiswa, dosen, seniman, dan warga masyarakat yang berjuang demi tegaknya konstitusi dan menyelamatkan NKRI dari tangan manusia-manusia serakah dan tidak tahu malu. Doa saya untuk perjuangan Anda, Tuhan memberkati. Tentu kita juga sebagai masyarakat harus mendoakan, walaupun kita tidak mengikuti ataupun tidak ikut bersemai dalam tim tersebut, kita masyarakat akan tetap mendukung dengan hal-hal jalan yang benar untuk menyelamatkan NKRI dari orang tangan penguasa. Terus kita jangan kemurnian demokrasi di negara kita. Kita kawal juga pelaksanaan keputusan MK ini di pilkada. Terima kasih mahasiswa dan semua elemen yang sudah berujung rasa mewakili kami yang tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Semoga Anda sehat, semangat, dan doa kami selalu bersama kalian. Tentu kita tetap mendoakan teman-teman. Terima kasih adik-adikku, para pejuang kebenaran. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Nah, kawal keputusan MK nomor 60 dan MK nomor 70 jangan sampai lengah. Anak Raja Jawa sudah mengurus dokumen buat Jawa Tengah. Rakus kekuasaan bisa kehilangan kekuasaan dan kehinaan selamanya akan tersemat sepanjang hayat. Pinocchio adalah bapak perusak demokrasi. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang memberikan tanggapan, maka cantumkanlah di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. GR 2045 melaporkan.